Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dikasih umur buat hari ini ngaji bareng lagi ngambil hikmah sama-sama ya. Kalian tahu nggak ada presiden Amerika yang ke-40? Ronald Reagan. Nah ini saya sudah bersama dengan beliau. Tapi ini yang lokalan nih. Ini berasal dari Cilengsi, Bogor. Kita ambil pelajaran dari beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah. Gimana presiden ini? Insya Allah. Beneran namanya Ronald Reagan? Betul, betul. Bisa ini lihat KTP-nya beneran ada. KTP-nya pun ada memang, KTP saya namanya Ronald Reagan. Ya, persis nama presiden. Nah, kita ajak beliau ini nggak cuma karena namanya keren, unik, yang qadarullah sama dengan nama tokoh, tapi juga beliau punya kemampuan luar biasa ya, yaitu sampai bisa bikin kaki palsu dengan kondisi yang juga padahal beliau sendirinya butuh kaki palsu. Ini keren banget. Awalnya gimana, Bang Ronald? Sampai bisa akhirnya kakinya lebih dahulu Allah panggil. Dulu itu saya kan tinggalnya di daerah Sumatera, Mas. Di perbatasan Lampung dengan Palembang. Iya. Jadi dua kota ini yang memisahkan itu sungai. Sungai. Jadi alat transportasi kami di sana itu hanya kapal kecil, kapal nelayan untuk ke apa tuh dari sungai ya? Dari desa ke desa. Nah, desa saya itu desa terpencil yang tidak ada listrik. Sampai sekarang pun tidak ada listrik, penerangan pun tidak ada. Mobil nggak ada, motor ini nggak ada, pokoknya terpencil. Nah, dari kampung saya itu ke kampung sebelah ini yang ada pasar, terminal segala macam. Cuman harus menggunakan kapal itu kecil tadi. Itu kan. Nah, saya ini nganterin penumpang dari kampung ini mau ke seberang. Itu posisinya malam kok. Posisinya sekitar jam 2. Jadi ada penumpang itu, gelap. Penumpang itu, "Pak, tolong Pak, antar saya perlu mau ke kota," katanya. Jadi saya antarin. Jadi nyalain kapal itu kan harus pakai di engkol tuh, mesin diesel itu kan. Iya, betul. Saya engkol itu nggak nyala hampir 3 kali. Setelah nyala itu kan baru jalan kapal saya. Udah pakai senter tuh, nerangin jalan itu sungai, kan sungai. Begitu saya antar ke kampung seberang, pulang lagi. Nah, pas saya pulang sendiri ini kok. Oh, udah nyampe Iya, udah nyampe penumpangnya, saya mau balik lagi. Begitu balik lagi, saya jalan sendirian pakai senter kan. Tahu-tahu kapal saya ini kipas di bawah ini kena kotoran atau kena karung yang hanyut gitu kan. Jadi kayak begini nih kapal saya. Cuman nggak saya matikan mesin ini. Saya kunci aja gasnya, saya ke belakang. Malah kaki saya terpleset masuk ke dalam mesin. Jadi kaki kena baling-balingnya itu. Iya, kaki yang ini ada di bawah kipas, di bawah as. Jadi saya tuh sambil teriak aja, Mas. Jadi saya ngeliat nih kaki saya tuh digaruk sama baling-balingnya itu kan? Iya, sama garuk. Kalau daging cepat sih dagingnya langsung ini. Pas ke tulang tuh rasanya kayak gimana ya? Kayak palu ketemu paku gitu kan. Tok jalan begitu kan. Saya terjepit. Teman nggak ada. Iya, benar-benar sendirian, gelap gulita. Saya ngeliat kapal saya tuh sudah kayak begini jalannya, sudah kayak ular. Begitu saya sadar kan tahu kapal itu mau nabrak pinggiran, mau nabrak karang lah istilahnya kan. Saya sudah teriak. Kalau dia nabrak karang, pecah, saya tenggelam, meninggal. Terima kasih aja kayak belok begini, Mas. Kapal saya tuh udah mau nabrak karang, dia belok begini. Tiba-tiba nabrak pinggiran, nabrak pantai. Saya pingsan, separuh kapal saya menabrak pinggiran. Begitu saya pingsan, saya sadar itu melihat kaki yang teramputasi ini ada di sebelah kiri, sebelah saya. Pas saya pegang begini kan, saya peluk begini, itu masih gerak begini kan. Kakinya masih gerak. Kejang-kejang gitu. Tapi langsung kaku gitu kan. Saya pegang, saya peluk begini kan, sambil saya doa, ya Allah kata saya, kok bisa saya nggak punya kaki? Pasti ini mimpi. Karena saya tuh menyangka ini mimpi. Lihat kaki udah tulang semua, udah daging, mau saya sambungin nggak bisa. Sampai habis. Sepaha. Satu kaki pun hilang saya. Jadi itu perasaan saya mimpi, ya Allah kata saya, tolong bangunkan saya. Masa saya nggak punya kaki? Posisi saya kan masih muda, masih sekolah, masih kelas 3 SMA. Tahun berapa itu? 2000-an, Mas. Gitu. Pokoknya masih sekolah SMA, saya kelas 3 SMA, begitu kan. Terus lama-lama nyut, rasa sakit. Oh, ternyata ini beneran, ini bukan mimpi. Di situ saya rasanya, saya berdoa terus sambil, ya Allah matikan saya, jangan siksa saya seperti ini. Bayangkan saja, jam 3 kejadian itu, kan kapal asing yang lewat itu kalau di kampung saya itu sekitar jam 7 pagi. Masih 4 jam lagi. Ya, dari jam 3 sampai ke jam 7 pagi ini saya nahan rasa sakit. Posisi separuh badan saya ini ada di dalam air. Posisi separuh badan saya di dalam air. Kapal saya itu kan air semua. Airnya itu warna merah semua. Di situ saya doa minta mati. Ya Allah matikan. Gimana rasanya setiap jam itu berdetik, sama aja kayak sekali silet
apa tuh ngelukain tubuh Iya, kita kan. sayat, Satu detik sayat, Sekali sayat. nah itu rasa sakitnya tuh kan. Jadi saya berdoa La sampai haula minta wala dimatikan, quwata tapi nggak mati-mati. La Saya haula minum, wala begitu minum, ini lagi, seger lagi. Nggak tahu ada tujuannya apa sih kok saya istilahnya dengan luka separah itu, kok saya Bertahan lah, harusnya kan. tidak Iya. meninggal kan? Harusnya kan entah bisa kehabisan darah atau Pasti bahkan mak, pasti kok. Karena seluruh tubuh saya ini luka, di sini luka, belakang saya luka, kaki saya yang sebelah yang utuh ini patah. Logikanya harusnya meninggal. dan akhirnya sampai jam 7 ada yang lewat ngelihat. Ada yang lihat, begitu ada yang lihat saya angkat aja kaki saya yang amputasi, saya angkat begini, tolong kata saya kan. Pertama yang lihat tuh kabur, ketakutan malah. Waduh, sambil deg-degan kabur dia mas, ketakutan. Malah dikira ini ya, Iya, ngeri tolong, sendiri kata saya. dia. Waduh, pas yang kedua tuh baru ada yang nolong. Yang nolong itu tunggu kamu di sini katanya, saya manggil warga. Baru dari situ banyak yang datang. Dan ke klinik waktu itu langsung apa, ada rumah sakit atau fasilitas Langsung kesehatannya juga kan? nggak ada fasilitas kesehatan di sana. Paling di sama dokter-dokter inilah istilahnya, bukan dokter rumah sakit bukan. Jadi saya itu setelah di situ baru dibawa ke kota Palembang, nyampe ke Palembangnya malam lagi mas. Masya Allah. Maklum. Masya Allah. Itu kan kalau secara logika nggak. Iya, Ya, darah seharusnya dari kita- tadi ngocor. iya. Belum lagi orang bilang itu sungainya mungkin ada apa, bisa bakteri atau infeksi. Pasti. Ini seperti orangnya itu. masih hidup pemirsa, Masya Allah. Itu. Luar biasa. Maka setelah udah sempat terpuruk dengan segala macam kondisi seperti itu, kok makin penasaran gimana akhirnya beliau bangkit, bahkan bisa punya prestasi, punya karya ya. Kalau pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Sah, Selalu Ada Hikmah. Sah, Selalu Ada Hikmah. Balik lagi nih, kita dapat pelajaran luar biasa dari Bang Ronald Legend, Masya Allah. Kau penasaran? Nah, kita tanya ke Bang Ronald terkait, kan ada proses penerimaannya dulu ya. Gimana tadi kan dari awal, ya Allah saya masih umur segini, tahu-tahu harus kondisi seperti ini, terus sampai akhirnya dari penerimaan, jatuh mungkin mentalnya hancur, sampai akhirnya titik balik, bahkan bisa akhirnya bangkit, produksi, dan nolongin rekan-rekan atau saudara-saudara yang juga mengalami kondisi yang sama. Itu gimana lanjutan ceritanya? Ya kalau awal amputasi, setelah amputasi seperti itu, ya awalnya tidak menerima mas. Ini kok. Semua orang pun pasti tidak menerima dengan keadaan seperti sekarang ini, kayak saya sekarang ini, istilahnya kan kehilangan kaki ataupun kehilangan anggota tubuh yang lain lah. Semuanya pasti sifat manusia itu tidak menerima awalnya. Awalnya pasti seperti itu. Tetapi kalau kita pikir-pikir kan, ternyata itu salah. Tidak bakal mungkin kita ya terpuruk seperti itu terus. Suatu saat kan dulu saya berpikir, saya kehilangan kaki, anggota tubuh saya hilang, saya tidak bisa berjalan. Saya kan masih ada umur, artinya seperti itu, ya pasti saya nanti akan punya istri, akan punya anak, masa dan depan, juga ya? ada masa depan. Masa saya harus seperti ini terus? Iya, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Saya berpikirnya ke situ. Dulu lama mas, hampir berapa tahun lah saya frustasi, Iya, untuk tidak move percaya on, ya? diri. Tetapi saya sering ngelamun, ternyata itu salah. Udahlah kata saya harus bergerak yang lain. Kaki nggak bakalan tumbuh lagi. Misalkan ya Allah saya pengen kaki saya tumbuh lagi, nggak bakalan mungkin ternyata mungkin. kan. Iya. Jadi ya saya nikmatin aja, saya coba untuk kreatif seperti itu kan, saya coba untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya ternyata itu dijawab Allah, kita sambil berdoa istilahnya kan dikabulkan Allah seperti itu, sehingga saya bisa sampai sekarang ini bisa membuat kaki palsu, bisa mendapatkan. Belajarnya dari mana itu bikin kaki? Satu belajarnya dari kita sendiri mas. Jadi pertama bikin untuk diri sendiri dulu. Diri sendiri kan, kita juga melihat kan zaman sekarang kan ada handphone segala macam, ada juga iya ya, dicari di internet. buku juga segala macam kan, seperti itu. Dari situ kita belajar. Jadi pertama pakai itu berarti di tahun? Pertama pakai itu setelah amputasi sekitar 3 tahun dari amputasi. Setelah 3 tahun ya, perlu waktu 3 tahun tadi untuk sampai akhirnya udah ini didiemin juga nggak jadi apa-apa, tinggal memilih hancur dengan keadaan atau justru bangkit ya. Iya seperti itu. Lalu akhirnya bangkit dan sekarang sudah produksi. Sudah ribuan. Sudah ribuan. Bahkan ada tim ya, orang yang bekerja di bawah. Pokoknya anak-anak ini teman-teman saya itu ya semuanya para penyandang disabilitas semua. Dan juga yang belajar dengan saya ini sudah hampir ratusan orang. Sekarang dia jualan kaki juga di daerah masing-masing. Mereka ngikut saya. Dan hampir seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sudah kami datangin semua. Bahkan pun ke luar negeri pun kami datang. Hanya membuat kaki palsu. Paling jauh kemana? Paling jauh terakhir saya ke Filipina. Ke General Santos City, ya di daerah sana, General Santos City di Filipina.
Jadi kalau kegiatan sehari-hari emang produksi aja terus. Sehari-hari Permintaan memang juga produksi. Ya, produksi. Setiap hari produksi. Karena saya senangnya kerja. Kadang-kadang malam pun saya kerja. Mau lihat kerja dong, terus. Bang, kayak gimana kayak Oh, ya. palsunya itu. Nah, ini jenis. Ini kaki Boleh palsu. pegang ya? Boleh. Ini yang di Lumayan bawah nih lutut. secara bobot. Kok ini yang di bawah lutut. Di bawah lutut. Jadi ini dari dengkul nih, Dari dari lutut dengkul. ya. Bahannya apa, kayu ya ini? Itu bahannya ada yang dari fiber, karbon, ada yang dari plastik. Dan tiap orang kan nanti beda kan disesuaikan Beda-beda. dengan ininya Kalau ya. ini kan di atas lutut yang kayak saya. Heeh. Nah, ini kan Ini yang di izin atas saya taruh lutut. aja ya. Oh, yang lebih berat karena Ya. sampai dari paha. Ya, ini Dan bisa itu- ngelipet kan ya ini? Bisa diliput. Bisa Tuh, diliput. lihat pemirsa. Jadi ini di bawah lutut, ini di atas lutut. Beda seperti itu. Nggak cuma memilih hancur, tapi malah akhirnya bisa produksi kayak gini, nolongin saudara-saudara yang lain. Ini sekarang udah ada berapa karyawan di bawahnya Bang Ronald? Ada sekitar 15 lah, Pak. Belasan ya. 15-an. Dan yang sudah diproduksi tadi katanya sudah mencapai ribuan. Boleh tahu nggak ini harganya berapa nih kalau dijual? Kalau kita tergantung, kita kan kadang-kadang melihat kemampuan si pasien, Pak. Iya. Kita buka harga itu mulai dari 3 juta, paling murah, 3 juta, Relatif 4 murah juta dan ke atas kayaknya sampai kalau ke demi sih kayaknya wah tinggal nabung bisa sampai Iya. pengen. Bahkan tuh lihat tuh, bisa disesuaikan dengan tim sepak bola favoritnya ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ini berarti ketika ada yang mesen bikin benar-benar diukur dulu ya? Benar-benar Nggak bisa diukur. asal kan? Heeh. Diukur, istilahnya itu kan di mana kurangnya segala macam ya, di situ baru kita bisa proses. Masya Allah, Masya Allah. Ini berarti yang benar-benar dipakai sendiri yang ini? Atau Ya, ini punya pesanan orang? Punya pesanan orang. Ini bisa ditekuk juga kok. Ini kan bisa ditekuk, bisa dipakai untuk ini. Nah. Masya Allah. Dia nendang sendiri. Kalau ini kan bisa nendang sendiri. Nah, Nanti kena ini. kalau ini yang bisa gerak, telapaknya bisa bergerak kalau ini. Gitu. Oh, di ininya ya. kalau ini. Ininya juga bisa ini nih, sesuai ukurannya Bisa berapa? disesuaikan ukuran telapaknya seperti itu. Keren, Masya Allah. Lihat perjuangannya nih pemirsa. Gimana ceritanya dari yang akhirnya terpuruk, nggak terima, tapi akhirnya bisa sebangkit itu, jadi manfaat bagi sekian banyak orang, yang Koko yakin ya, itu dipakai oleh orang lain untuk bisa jalan pergi ke masjid, kan ngalir pahalanya ke beliau. Masih banyak banget hikmah yang bisa kita ambil, maka tapi jangan kemana-mana ya, tetap di program Sah, selalu ada hikmah. Selalu ada hikmah. Nih, Masya Allah, Kialsunya udah tadi dikasih lihat terkait program pembuatannya dan bagaimana caranya. Tapi kalau penasaran, ini Bang Ronald ini dengan kondisi yang diberikan oleh Allah takdirnya seperti ini, pernah ngalamin Bang? Mungkin ada orang kadang ngeremehin, nganggap sebelah mata. Suka dukanya seperti apa, Bang? Ya kalau betul sekali itu banyak. Adalah beberapa orang yang memandang kita tuh mungkin kemampuan kita tuh sudah tidak seperti dulu lagi. Karena ya kaki nggak ada lagi. Nanti katanya mau gerak pun istilahnya kemana-mana pun orang berpandangan nggak bakalan bisa kamu gerak bebas. Tetapi saya nunjukkan ke orang-orang yang seperti itu yang memandang kami bahwa kami lemah, kami tidak bisa kemana-mana. Dalam 1 hari saya bisa pindah ke 2 kota Masya buat Allah. kaki palsu. Misalkan nih hari ini saya ada di Kalimantan, malam besoknya saya sudah ada di Sulawesi, ngantar dengan kaki. Artinya kami lebih gesit. Betul. Artinya, jadi kita tidak boleh memandang orang itu lemah ataupun menilai dia itu menilai buruk, itu tidak boleh. Alhamdulillah ya. Allah itu maha kuasa lah. Betul. Dia bisa betul. menunjuk kamu lebih dari orang yang sempurna. Masya Allah. Sampai bisa. sekarang saya rasakan kok artinya. Saya baru pulang dari Batam untuk acara ini istilahnya kan. Baru pulang saya jam 12 Habis malam. dari Batam nih? Ini langsung jam ke sini? 12 malam saya datang Masya ke Batam Allah. langsung ke sini. Artinya seperti itu kan. Artinya saya bisa bergerak bebas. Jadi majak sekali orang yang memandang itu bahwa kita dengan keterbatasan kita ini bahwa kita tidak bisa apa-apa. Itu salah. Tergantung dari niat kita sendiri. Betul. Ya walaupun bukan saya, walaupun teman-teman yang lain lah yang nggak ada kaki dua-duanya tangan. Betul. Kita jangan dipandang lemah, tunjukkan. Karena begitu orang itu memandang kita lemah ataupun menghina kita, itu obat. Karena kalau kita obat kan berarti kita harus jangan buktikan seperti apa yang dia omongkan. Betul. Tapi kalau kita dipuja-puja terus, kita nyantai aja. Kalau kita dihina Iya. itu obat. Betul. Kita Jadi tunjukkan, harus kita motivasi. tunjukkan bahwa yang mereka sebutkan ini tidak benar. Nah itu. Jadi pemicu ya, jadi Iya, pecut. pemicu. Di saat orang kemana-mana, kadang punten udah nggak bisa kemana-mana. Begitu kemana-mana juga malah repotin orang, nggak jadi prestasi, malah ada yang jadi dosa orang keluar kota. Ini beliau keluar kota nolongin orang, Masya Allah.
Maka kasih motivasi dong, Bang Ronald, kepada yang mungkin di luar sana nih, baik yang untuk yang kondisinya lagi diuji oleh Allah seperti ini takdirnya, sampai harus perlu kekuatan. Yang penting supaya kita semua termotivasi seperti Bang Ronald. Ya, buat teman-teman ataupun yang lainnya, jangan pernah mengeluh dengan keadaan. Artinya, ya kita menerima. Tetapi menerima itu kita juga harus bergerak. Jangan kita diem. Kita berdoa juga harus bergerak. Nggak bisa juga kita berdoa, ya Allah saya minta rezeki. Tapi kita di rumah aja ya nggak bakalan mungkin terkabul. Kita harus bergerak juga. Artinya seperti itu. Ya pokoknya intinya semangat. Apabila kita melakukan kebaikan maka akan tumbuh kebaikan. Ayo kita berubah. Karena menjadi orang baik itu sulit. Menjadi orang baik itu sulit. Tetapi ayo kita belajar menjadi baik. Bukankah istilahnya itu sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah itu yang saya pegang. Walaupun saya dulunya jelek segala macam, yang suka ini suka apa segala macam, tetapi saya berpegangan satu. Masya Allah. Saya pengen bermanfaat untuk orang banyak. Terserah orang menilai saya bagaimana. Oh orang ini begini, terserah. Yang penting saya pengen bermanfaat. Berarti ada nilai plusnya. Apabila suatu saat dipanggil ya kita bisa ada tempat lah. Iya, walaupun tidak di inilah saya bisa ada tempat begitu. Kasih Bang Ronald, Masya Allah. Pemirsa lihat ya, bahwa asli itu masalahnya di mental. Takdir yang kita alamin itu udah ditentuin oleh yang maha baik. Allah nggak pernah zolim ya. Tapi lihat, ada yang memilih untuk hancur, meskipun sehat, tapi yang meminta, sedih, minta dikasihani oleh orang-orang. Tapi ada yang memilih untuk akhirnya dia tetap bisa menundukkan dunia berada di bawahnya. Karena dia sadar di belakangnya punya Allah yang maha hebat, maha kuasa. Maka bismillah hari ini dapat pelajaran yang banyak banget dari Bang Ronald. Supaya memotivasi kita, yuk kita harus jadi manusia yang bermanfaat. Sebagaimana kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Karena semakin banyak kita manfaat, semakin banyak juga yang akan kita nikmati nanti di surganya Allah. Bismillah ya. Terima kasih banyak Bang Ronald. Mudah-mudahan kita bisa jadi pahala jariah nih bagi penonton yang termotivasi. Dan yang paling penting pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan selalu dapat banyak hikmah pelajaran di program kita ini. Maka nantikan selalu episode selanjutnya ya. Nantikan selalu di program Selalu Ada Hikmah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.